Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Puspita Putri dengan NIM 19002041. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil analisis saya tentang manajemen humas, yaitu materi tentang aktivitas praktisi PR. Nah, di aktivitas praktisi PR ini kita akan membahas ada 3, yaitu ada siaran pers atau pers release, yang kedua ada konferensi pers, dan yang ketiga ada presentasi. Nah, berarti kita akan membahas ada 3 yang kita bahas, yaitu seperti yang sudah saya sebut tadi, ada pers release atau siaran pers, ada konferensi pers, dan presentasi. Dan yang harus kita ingat, atau mungkin banyak orang yang mungkin sulit membedakan antara siaran pers dengan konferensi pers. Nah, kedua yang saya sebutkan tadi itu mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, namun banyak orang yang menyatakan itu adalah kedua hal yang sama. Jadi, pers release atau siaran pers ini yaitu merupakan berita atau informasi yang kita buat atau yang kita desain sedemikian rupa baru kita memberikan kepada pihak media untuk dirilis. Sedangkan konferensi pers ini kita mengundang para media di suatu tempat mengundang media di suatu tempat untuk kita memberikan informasi kepada medianya. Jadi kita memberikan informasi, lalu media yang membuat berita atau membuat artikel untuk nantinya dipublish. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang siaran pers. Siaran pers yaitu berita atau informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga dan sebuah organisasi, tentunya melalui praktisi PR yang menggambarkan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut. Jadi, ya sudah saya bilang tadi di awal, siaran pers itu adalah sebuah berita, sebuah informasi yang benar-benar ditulis dan didesain oleh para praktisi PR tadi, para praktisi PR sebuah lembaga tadi. Jadi mereka mendesain informasi-informasi itu sedemikian rupa, semenarik mungkin agar siapa publik atau publish yang dituju menarik untuk membaca artikel dan berita tersebut. Nah, siaran pers ini memiliki berbagai macam bentuk, bisa dalam bentuk berita, artikel, ada foto, video yang kemudian dipublishkan kepada media massa. Jadi, siaran pers ini tidak hanya berupa berita aja, ada foto, ada artikel, ada video, apalagi di zaman sekarang ini banyak ya teknologi-teknologi untuk kita bisa memberikan informasi. Jadi itu nanti bentuk-bentuk itu tadi akan dipublishkan kepada media massa. Kepada berita juga bisa diitukan. Tidak hanya media cetak saja, sekarang sudah ada media elektronik. Apalagi juga di zaman sekarang media sosial juga sangat membantu untuk memberikan informasi. Nah, jadi tinggal bagaimana kita memilah-milah kita mau memakai yang mana nih antara media cetak, media elektronik, dan media sosial tadi. Nah, ada sedikit perbedaan antara berita dengan siaran pers, yaitu berita tujuannya menginformasikan sesuatu informasi, mendidik, membimbing, meyakinkan, dan teknisnya itu membantu perkembangan ekonomi. Sementara siaran pers itu tujuannya berbeda, tujuannya yang tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tapi lebih kepada membina dan menimbulkan sikap atau pendapat atau citra dan pandangan dan penilaian yang baik dari publik kepada perusahaan. Jadi berbeda ya dengan berita. Berita itu hanya gagasan, sedangkan di siaran pers ini banyak mengandung, yaitu tadi untuk perekonomian, berita untuk perekonomian yang luas ya, perekonomian umum. Sedangkan siaran pers ini ya hanya untuk lembaga atau perusahaan kita ya kan yang melakukan siaran pers. Nah, berita itu hanya melaporkan fakta
yang sesungguhnya dan sebagaimana adanya atau fakta konkret, ya kan, sebagaimana adanya yang diceritakan di berita itu. Sedangkan di siaran pers ini memiliki tujuan mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Jadi mungkin sebuah perusahaan itu mempunyai fakta-fakta yang bisa merugikan perusahaan tersebut. Jadi siaran pers ini tujuannya untuk mengalihkan opini publik kepada fakta-fakta yang merugikan tadi. Jadi bisa seorang praktisi PR itu harus bisa mengalihkan gitu kan, mengalihkan opini publik tentang fakta-fakta yang merugikan perusahaan, sehingga timbullah citra yang baik terhadap perusahaan itu sendiri. Nah, baik, jadi kita akan masuk ke cara mengelola siaran pers oleh media. Yang pertama itu siaran pers dimulai sebagaimana adanya atau apa adanya. Jadi ketika media itu sudah menentukan kita ini harus begini, kita ini harus begitu gitu kan, berarti emang kita harus mengikuti media, karena media mempunyai waktu yang sangat singkat ya, jam terbang yang sangat padat. Jadi memang kita harus menyampaikan siaran pers yang apa adanya. Mungkin berita kan dibatasi waktunya kan, jadi kita emang harus singkat, padat, dan jelas. Jadi emang benar-benar kita tuangkan semua, kita desain secara baik, kita desain secara terperinci, secara semenarik mungkin didesain oleh praktisi PR tadi, sehingga orang-orang merasa tertarik, ingin membaca, ingin melihat siaran pers atau berita artikel yang sudah dirilis media terhadap perusahaan atau lembaga kita. Nah, yang kedua itu siaran pers ditulis ulang oleh media dengan format berita tapi tidak mengurangi isi konten dalam siaran pers tersebut. Nah, jadi berita itu yang sudah kita tulis dan kita sampaikan ke media itu ditulis ulang oleh media dalam format berita tanpa mengurangi isi konten tersebut. Jadi kita sudah menulis yang konten yang untuk siaran pers yang sudah kita desain semenarik mungkin, desain sebagus mungkin, desain untuk publik agar publik tertarik untuk membacanya. Jadi nanti oleh pihak media akan diubah desainnya menjadi dalam bentuk format berita. Jadi tapi tanpa mengurangi isi konten yang sudah kita buat, sudah kita desain tadi. Yang ketiga itu dipadatkan jika susunannya berkepanjangan. Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, jika semuanya rasanya ingin dimasukkan, semua rasanya perlu, semua rasanya harus nih dimasukkan, harus diinformasikan nih kepada khalayak, kepada publik, itu harus kita desain semenarik mungkin. Emang benar-benar kita singkat dan padatkan gitu menjadi satu kesatuan yang menarik tadi. Nah, sebelum menulis siaran pers ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Jadi kita tidak bisa asal-asalan dalam menulis siaran pers. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama itu siapa yang tertarik? Siapa yang tertarik akan siaran pers ini? Atau kepada siapa siaran pers ini dituju? Agar nantinya siaran pers atau pers rilis ini menarik terhadap khalayak. Saya contohkan misalkan ini lembaga kosmetik. Kosmetik itu menuju atau tujuannya itu kepada siapa halayaknya? Kepada wanita-wanita atau perempuan Indonesia. Jadi bagaimana kita harus mendesain, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar wanita-wanita atau perempuan-perempuan Indonesia ini tertarik akan produk yang kita keluarkan, ya kan? Nah, yang kedua itu apakah akan memberikan informasi yang baru? Nah, kita harus memikirkan ini terlebih dahulu sebelum kita menulis atau mendesain siaran pers. Kita harus memikirkan apakah ini informasi yang terbaru atau sudah ada informasi seperti ini sebelumnya, agar kita tidak memberikan informasi secara berulang-ulang. Kalau informasi secara berulang-ulang itu akan menjadi membosankan, orang tidak akan tertarik dengan informasi yang kita berikan karena orang sudah pernah mendengar informasi itu sebelumnya. Nah, jadi
kita benar-benar harus membuat inovasi baru. Jadi kita membuat inovasi baru, mendesain inovasi baru, jadi kita bisa memberikan informasi yang terbaru kepada publik kita, kepada media massa. Nah, yang ketiga itu apakah akan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Jadi kita harus memberikan siaran pers itu benar-benar akan memberikan dampak kepada kehidupan seseorang, kepada kehidupan banyak orang. Nah, jadi semakin banyak kehidupan masyarakat atau semakin banyak orang yang terpengaruhi oleh siaran pers kita, maka akan makin banyak publik yang akan tertarik terhadap lembaga kita, kepada perusahaan kita, yang akan memunculkan citra yang baik, citra yang positif terhadap lembaga kita sendiri. Nah, yang keempat itu memberikan tanda harus segera diterbitkan atau harus ada kejelasan. Nah, jadi kita menulis siaran pers ini, kita harus memberi kejelasan. Setelah kita menulis, setelah kita mendesain semenarik mungkin, kita memikirkan, aduh gimana nih caranya untuk orang-orang tertarik. Sudah ada bahannya, kita harus memberikan kejelasan kepada media. Apakah ini harus publish atau tidak, kita harus memberikan kejelasan, itu harus kita pertimbangkan juga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke beberapa hal penting dalam cara penulisan siaran pers. Nah, jadi tadi itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Nah, yang ini adalah beberapa hal penting dalam cara penulisannya. Nah, dalam cara penulisan pers ini, yang pertama kita harus memperhatikan paragraf pertama, yaitu berisi rangkuman secara keseluruhan tentang isi pesan. Jadi, paragraf pertama ini sangat menentukan tingkat ketertarikan masyarakat atau publik untuk membaca berita yang kita publish. Jadi benar-benar di paragraf pertama ini jantungnya mungkin kan ya. Benar-benar penentu apakah ini menarik atau tidak untuk dibaca, untuk dilihat oleh publiknya gitu kan. Apakah ini menarik atau tidak gitu kan, yaitu ada di paragraf pertama. Yang kedua itu ada soal subjek. Subjek ini selalu dinyatakan di awal kalimat. Jadi subjek ini di awal kalimat paragraf pertama kan, itu ada subjek. Diawali di kalimat yaitu di bidang kegiatan yang akan kita lakukan dalam yang akan kita lakukan, dan sebaiknya itu tidak melekatkan nama perusahaan sebagai subjek. Jadi subjek ini benar-benar di kalimat pertama, dan benar-benar kegiatan apa yang akan kita lakukan di dalam perusahaan atau lembaga kita. Bagaimana produk kita, itu dituliskan di subjek pertama atau kalimat pertama di awal paragraf pertama tadi. Nah, sebisa mungkin kita tidak meletakkan nama perusahaan pertama di subjek ini, di soal subjek ini kan. Jatuhnya nanti promosi, orang bakal, wah kok pertama langsung nyantumin nama perusahaan ya, kan kok orang-orang begitu gitu kan. Jadi orang mungkin akan berpikir, apa ini terlalu berlebihan promosinya, kenapa tidak ke produknya tapi ke perusahaannya. Tapi jika benar-benar perusahaan yang sedang disorot oleh media, itu terjadi pengecualian, kita bisa meletakkan nama perusahaan kepada subjek atau kalimat awal di paragraf pertama tadi. Nah, itu bisa kita jadikan perusahaan sebagai subjek tadi. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan penting dalam siaran pers ini. Yang tujuan pentingnya ini adalah subjek apa yang akan dituturkan. Seperti yang tadi kan, kita harus memikirkan subjeknya. Ya, tadi tidak boleh perusahaan pertama, karena akan jelas banget ya promosi perusahaannya. Kita harus memikirkan ada subjek apa yang akan dituturkan, perusahaan yang bersangkutan, lokasi, keunggulan, manfaat apa yang ingin diberikan oleh lembaga, penerapan pesan, kegunaan, dan siapa yang akan menggunakan dan pihak mana saja yang bisa menggunakan ini, juga menggunakan ini, produk ini yang akan kita buat itu. Ini juga penting, unsur penting lain dari siaran pers, yaitu
rincian, warna, bentuk, ukuran, penampilan juga sangat mempengaruhi maka keingintahuan dari masyarakat itu ketika melihat berita atau siaran pers kita. Jadi benar-benar itu unsur-unsur penting seperti warna, tadi penampilan juga akan sangat mempengaruhi penilaian publik terhadap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan atau lembaga kita. Nah, itu tentang siaran pers. Sekian panjang itu tentang siaran pers. Kita akan masuk yang kedua, yaitu konferensi pers. Seperti yang sudah Claudia jelaskan di awal tadi, perbedaan siaran pers dengan konferensi pers. Yang tadi sudah Claudia jelaskan, siaran pers itu adalah kita memberikan informasi atau menulis informasi, mendesain informasi secara menarik mungkin agar publik atau media massa tertarik untuk membaca siaran pers atau pers rilis kita tadi. Sedangkan konferensi pers ini yaitu kita, praktisi PR itu atau lembaga perusahaan mengundang siapa? Media, mengundang media massa, redaksi media untuk datang ke suatu tempat yang sudah kita siapkan untuk kita memberikan informasi kepada mereka, untuk kita memberikan informasi tentang produk atau sesuatu yang baru tentang lembaga atau perusahaan kita. Jadi kita mengundang media untuk datang, kita memberikan informasi, lalu media akan menulis berita dan artikel yang nantinya akan dipublishkan di media massa, di media cetak, media elektronik, dan media sosial. Jadi tujuan konferensi pers itu ada 4. Yang pertama, menyebarluaskan informasi positif tentang perusahaan atau lembaga. Nah, jadi seperti ini tadi yang sudah Claudia jelaskan. Kita mengundang media tadi untuk datang ke lembaga kita, untuk datang ke suatu tempat yang sudah kita siapkan tadi itu untuk kita berikan informasi nih. Misalkan kita mengeluarkan produk terbaru, kosmetik atau lipstik terbaru nih. Jadi kita memberikan informasi kepada media pers ini, keunggulan lipstik ini apa saja gitu kan, agar orang-orang tertarik dan memberikan dampak positif yang tentunya kepada perusahaan dan lembaga kita. Yang kedua itu menetralisir atau membantah berita-berita buruk atau berita-berita tidak baik tentang lembaga kita. Ya kan tidak mungkin ya kita sebagai perusahaan atau lembaga akan dilihat baik terus di publik atau di mata halayak ramai. Mungkin pasti ada sedikit berita-berita miring tentang perusahaan kita. Nah, kita juga bisa membantah hal tersebut di dalam konferensi pers. Kita bisa memberikan kebenarannya tentang fakta-fakta yang beredar di luar sana. Nah, yang ketiga itu meningkatkan citra lembaga atau perusahaan. Nah, yang keempat membina hubungan dengan pers. Nah, yang ketiga itu meningkatkan citra lembaga. Seperti yang sudah Claudia bilang tadi, kita meningkatkan positivitas di lembaga kita dengan konferensi pers. Lalu kita yang keempat itu membina hubungan dengan pers yang tadi. Baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah membahas tentang konferensi pers, yaitu tentang tujuan konferensi pers. Jadi sebelum kita mengundang, sebelum kita mengadakan konferensi pers, itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan atau persiapan untuk konferensi pers itu sendiri. Yang pertama itu mengirimkan undangan kepada redaksi media. Jadi yang seperti sudah seringkali mungkin Claudia sebutkan dari awal tadi, konferensi pers ini yaitu kegiatan mengundang media. Jadi tidak mungkin kan medianya tidak diundang dulu gitu kan. Jadi kita harus mengirim undangan kepada media agar media bisa datang ke tempat kita gitu kan. Jadi kita mengundang media dulu yang pertama. Yang kedua itu lembaga perlu cek kembali apakah undangannya sudah terkirim atau sudah diterima oleh pihak media. Jadi kita harus mengecek kembali, seorang praktisi PR itu harus ngecek kembali apakah undangannya sudah terkirim, apakah undangannya sudah diterima oleh pihak media. Jadi tidak setelah mengirim undangan kita biarkan saja gitu kan, karena media itu sangat sulit, jam terbangnya itu sangat padat kan. Emang benar-benar time is money bagi seorang media gitu. Nah, jadi kita harus merecek kembali apakah undangan itu sudah terkirim atau belum. Nah, yang ketiga itu menyiapkan
press release yang akan disampaikan dalam konferensi pers. Nah, jadi tadi ada siaran pers atau press release. Nah, itu adalah desain semenarik mungkin tentang informasi yang akan kita sampaikan kepada media melalui media cetak, media elektronik, atau media sosial. Nah, bedanya di dalam konferensi pers ini kita langsung menyebutkan, kita sebagai, nanti ada orang yang menyebutkan atau juru bicaranya di dalam konferensi pers. Si juru bicara ini akan menyampaikan atau mempresentasikan press release atau informasi yang sudah kita tulis, informasi yang sudah kita desain sedemikian rupa agar menarik nantinya kepada publik atau khalayak ramai. Nah, yang keempat itu perusahaan bersama praktisi PR perlu menunjuk juru bicara. Yang sudah Claudia sebutkan tadi, kita akan menunjuk juru bicara. Nah, di konferensi pers ini sangat penting, intinya di juru bicaranya. Bagaimana seorang juru bicara itu bisa membuat konferensi pers ini menarik, semenarik mungkin, yaitu seseorang yang benar-benar mempunyai kemampuan berkomunikasi secara baik, secara bagus gitu kan. Dan nantinya juga di konferensi pers itu ada sesi tanya jawab yang tidak hanya seorang praktisi PR saja gitu yang bisa jadi juru bicara gitu kan, atau pemimpin perusahaan atau lembaga juga bisa menjadi juru bicara dalam konferensi pers ini. Atau benar-benar kita memilih seseorang yang benar-benar memahami materi atau isi materi dari konferensi pers ini, kita atau orang-orang yang sangat mengerti materi yang sudah dibuat gitu kan, orang-orang yang benar-benar mengerti materi dan benar-benar sudah siap akan pertanyaan-pertanyaan dari pers gitu kan. Ya benar-benar nanti ada sesi tanya jawab, jangan sampai juru bicaranya mingkem, tidak bisa menjawab kan, tidak bisa, itu kan nggak lucu ya kan, seorang juru bicara ketika sesi tanya jawab oleh pihak media dia diam saja kan, tidak mungkin. Nah, jadi kita benar-benar menyiapkan seseorang yang benar-benar mempunyai komunikasi yang bagus, cara berkomunikasi yang bagus, orang yang pintar, orang yang sangat memahami akan materi yang akan disampaikan di dalam konferensi pers tersebut. Jadi menyiapkan tempat. Ya, benarlah, tidak mungkin ya kita melakukan konferensi pers di tidak menyiapkan tempat yang bagus ya kan. Ya bisa mungkin kita bisa menyiapkan tempat yang nyaman, yang mempunyai fasilitas yang nyaman bagi media pers dan bagi kita yang menyampaikan informasi-informasi nantinya. Dan yang keenam itu ada persiapan alat bantu. Persiapan alat bantu ini banyak ya macamnya. Alat bantu dalam konferensi pers itu misalkan mikrofon, speaker, dan lain-lain yang akan menunjang berjalannya konferensi pers secara baik. Jadi benar-benar kita harus menyiapkan sebelum konferensi pers itu berjalan. Jangan nantinya kita dalam konferensi pers ini kita masih mencari-cari apa saja nih yang harus kita perlukan. Nanti media kita tidak bisa kan, media itu mempunyai waktu yang sempit gitu kan, jam kejar tayang gitu kan. Emang benar-benar waktu konferensi pers 30 menit, emang benar-benar 30 menit harus selesai gitu kan. Jadi kita harus menyiapkan hal-hal yang rasanya perlu atau sangat diperlukan pas berjalannya konferensi pers, seperti mikrofon, speaker, atau layar infocus yang seperti itu harus kita siapkan sebelum jauh-jauh hari sebelum itu konferensi pers berjalan. Nah, yaitu ada persiapan-persiapan lain yang harus kita perhatikan juga, yaitu makanan penunjang. Nah, makanan penunjang ini juga bisa sangat kita perhatikan juga ya, dan bisa disesuaikan juga saat jam berapa kita melakukan konferensi pers. Misalkan pagi kita menyiapkan sarapan, kalau siang kita menyiapkan makan siang, dan malam kita menyiapkan makan malam, agar nanti media juga merasa nyaman, mempunyai keterkaitan terhadap kita nantinya kan. Nah, yang kedua itu ada souvenir. Jadi benar-benar kita memanjakan pihak media ya, agar media itu juga mempunyai ketertarikan kepada kita gitu. Jadi kita menyiapkan souvenir juga.
lalu membuat daftar hadir agar kita bisa melihat siapa saja yang hadir di dalam konferensi pers kita. Apakah media yang kita undang itu turut hadir, turut ikut andil dalam konferensi pers yang kita adakan. Nah, yang ketiga itu yang keempat itu ada durasi konferensi pers. Nah, yang sudah Claudia juga jelaskan tadi, benar-benar media itu mempunyai jam tayang, kejar tayang yang sangat padat gitu. Emang benar-benar kalau kita menjanjikan waktu 30 menit, kalau emang semua sudah terbahas, benar-benar sudah cut 30 menit selesai. Tidak ada penambahan waktu atau segala macam gitu kan. Benar-benar para media juga harus pergi ke tempat lain untuk mencari informasi-informasi yang bisa dipublishnya nanti. Nah, selanjutnya itu ketika ada pertanyaan di luar topik. Nah, kan ya tahulah media, wartawan-wartawan itu kadang mempunyai pertanyaan yang di luar topik atau pertanyaan-pertanyaan kadang juga di luar pembicaraan kita selama konferensi pers, mencari celah-celah untuk perusahaan kita. Kita juga tetap harus menjawab pertanyaan seperti itu. Tapi bagaimana kita cara menjawabnya itu? Kita harus menjawab pertanyaan tersebut yang memberikan sesuatu jawaban yang positif, yang memberikan dampak positif kepada perusahaan atau lembaga kita, kepada produk yang baru kita keluarkan, yang mendukung jawaban-jawaban yang mendukung citra lembaga. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan nanti citra lembaga atau citra perusahaan kita akan terbentuk secara perlahan menjadi citra yang baik, citra yang positif. Nah, yang selanjutnya itu tetap mempersilahkan media yang tidak diundang. Nah, kadang kita mengundang media yang lain, tapi tiba-tiba ada media lain juga yang ikut nimbrung di konferensi pers kita. Tidak masalah, dipersilahkan aja ketika masih banyak bangku-bangku yang masih kosong. Biarkan saja media-media pers yang lain itu masuk atau mengikuti konferensi pers kita. Siapa tahu mereka akan memberikan keuntungan lain nantinya di masa depan untuk perusahaan atau lembaga kita. Nah, itu sekian tentang konferensi pers. Kita masuk tentang presentasi. Nah, tadi kita sudah jelaskan tentang siaran pers, itu kita menulis informasi semenarik mungkin, konferensi pers, mengundang media, ada juru bicara, tanya jawab, apa segala macam, dan sekarang kita masuk ke presentasi. Nah, di konferensi pers ini juru bicara harus mempresentasikan pers release atau siaran pers yang sudah ditulis semenarik mungkin. Jadi presentasi ini juga kita harus memilih orang yang sangat mengerti, ya kan, sangat mengerti akan materinya tadi. Kita harus memilih orang yang akan mengerti akan materinya tadi. Jadi kita harus benar-benar memilih orang yang sangat bisa mempresentasikan materi atau gagasan siaran pers tadi. Nah, jadi ada hal penting yang dapat dilakukan dalam presentasi. Yang pertama itu mempresentasikan informasi yang sudah dibuat sebagaimana yaitu bagaimana menyiapkan materi materi dan dalam hal pertanyaan dalam sesi tanya jawab yang sudah Claudia jelaskan tadi. Yang kedua itu memberi pers release terhadap audiens. Jadi kita juga tidak hanya untuk kita saja pers release-nya, tapi kita berikan juga kepada audiens sehingga audiens atau para media bisa mengerti materi apa yang kita sampaikan, sehingga mereka juga mempunyai pemikiran atau mempunyai sudut pandang yang lebih baik terhadap materi yang kita berikan atau materi yang kita sampaikan. Nah, mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf bila masih ada kesalahan itu kedatangnya dari saya. Kalau jika ada baiknya silahkan diambil, dan salahnya mari kita sama-sama belajar lagi. Oke, sekian dari Claudia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.